Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Maulana Putra dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin mengerjakan ASJ, tugas ASJ tentang Red Hat Academy di poin 8.5 tentang Lab Container Orchestration with Kubernetes dan OpenShift. Nah, di sini tuh kita harus bisa memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi dari RHOCP Service dan Deployment Object. Nah, terus di sini kita juga harus bisa menyebarkan objek dari RHOCP-nya. Oke, langsung saja. Pertama kita lab start dulu. Oke, lab start. Oke, sudah. Situ kita berikutnya itu masuk ke dalam direktori do188 lab OpenShift lab. Kita masuk ke direktorinya dulu, cd. Oke, ini sudah masuk. Di situ kita harus memverifikasi bahwa kita menggunakan project OCP lab. Oke, ini kita verifikasi dulu. Nah, ini sudah you are ready on OCP lab. Kita sudah verifikasi, ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kita akan menggunakan file deployment YAML untuk menyebarkan kontainer quotes API untuk menyebarkan deployment quotes API yang ada di proyek OCP lab RHOCP project. Oke, pertama kita akan membuat deployment menggunakan deployment YAML file. Kita akan membuat dulu nih. Oke, ini sudah ya. Ini keluar juga seperti yang di atas nih. Selektornya udah. Nah, ini habis itu yang kedua kita buka file deployment YAML-nya. Terus ubah di bidang spec consolator match labels menggunakan label yang sama dengan spec template metadata labels. Ini kita ke deployment YAML dulu. Deployment YAML. Nah, kita harus merubah ini si match labelsnya menggunakan post API apps-nya di selektor ini selektor match labelsnya itu kita ganti jadi quotes API dan metadatanya itu. Nah, jadi kita samakan si metadata ini si metadata dan selektornya kita samakan match labelsnya. Jadi ini sudah sama-sama post API ya. Itu yang kita simpan. Dan berikutnya itu kita akan membuat penerapannya menggunakan file deployment YAML. Kita akan menerapkan dulu. Oke, ini sudah. Ini you can ignore the security warning, nih abaikan saja nih warningnya ya. Memang begitu berarti. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi bahwa port aplikasi dari quotes API berada dalam status running. Kita cek dulu nih apakah dia udah running apa belum. Ya, ini sudah ya, quotes API. Ini statusnya udah running. Oke, lanjut di 4. Di sini tuh kita akan menggunakan file service YAML untuk mengkonfigurasi jaringan quotes API dalam project OCP lab project. Oke, langsung aja kita ini buka service YAML-nya, file service YAML. Terus kita konfigurasi service-nya untuk melayani dalam port 8080. Ini kita buka dulu service YAML.
Nah ini kita di spesifikasinya di portnya kita ubah dari yang 3000 nih di sini menjadi port 8080. Ini portnya kita rubah menjadi port layani port 8080. Oke, itu kita akan mengkonfigurasi layanannya untuk mengirimkan permintaan ke port 8080. Ini kita ganti di portnya nih, target portnya dari yang 3000 ganti ke port 8080. Oke. Oke, sudah. Situ selanjutnya kita konfigurasi bahwa layanan untuk mengirimkan permintaan ke dalam ports itu menggunakan host API labels. Jadi ini kita selektornya kita ganti di portnya. Nah ini portnya kita ganti ke host API. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi service agar tersedia pada nama host API ini. Jadi kita tambahkan name-nya di metadata di atas. Ini kita tambahkan nih dari quotes menjadi host API. Oke, setelah sudah ini kita simpan. Nah, situ kita di part 5 kita akan membuat layanan dengan menggunakan service YAML file, menggunakan YAML service-nya. Oke, ini sudah dibuat ya. Lalu kita akan memverifikasi dari konfigurasi layanannya. Kita verifikasi dulu. Nah, kita cek nih name-nya udah quotes API, terus selektornya udah API quotes API, app-nya udah quotes API nih selektor. Oke, sudah. Portnya tuh udah di 8080 nih. Di selektor nih ada quotes API. Ini portnya sudah di 8080, targetnya juga sudah di 8080, endpointnya itu portnya udah di 8080. Oke, yang lanjut kita akan memverifikasi bahwa ini kalau berbeda sama yang di sini nih, berarti harus kembali lagi ke step yang tadi ya, dan pastikan bahwa kamu itu kita harus konfigurasinya sudah benar, makanya bisa seperti ini. Kalau udah nggak bisa, kalau beda ya. Lanjut ke sini, kita akan memverifikasi bahwa kontainer quest UI nya itu masih gagal nih, masih nggak bisa, masih seperti ini, crash. Kita cek dulu apakah ini masih gagal atau enggak. Chat. Nah ini quotes UI nya nih masih crash ya, masih gagal nih, belum running atau belum apa. Oke, lanjut di part 8 kita akan restart quotes UI nya, restart container quotes UI. Nah ini kita juga bisa dihapus dulu. Pertama kita hapus dulu, baru ntar kita buat lagi bikin red nih. Kita hapus dulu nih quotes UI nya. Nah ini sudah dihapus, sudah terhapus ya, deleted. Situ kita akan membuat lagi yang baru, quotes UI yang baru.
quotes UI-nya ini sudah running, jadi udah nggak gagal lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke web browser, terus kita ke laman yang ini untuk membuktikan apakah untuk memverifikasi apakah aplikasinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, ini quotesnya sudah ada nih, berarti aplikasinya sudah berjalan ya. Berarti udah kelar ya dari saya. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat dimengerti ya, dapat dipahami dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.